Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini walaupun secara virtual dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang pendidikan karakter ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama Ibu adalah Dr. Ana Enang Widyasuti dan di sini Ibu diberi tugas di sekolah ini sebagai kepala sekolah. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Ibu akan share dulu PPT-nya atau PowerPoint-nya. Nah, ini anak-anakku, materi yang akan kita bahas hari ini tentang materi pendidikan karakter atau budi pekerti. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang apa itu pendidikan karakter, yaitu perlu kalian ketahui tentang hakikat pendidikan karakter itu sendiri itu sebenarnya apa. Nah, ternyata pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di sini melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, aspek perasaan atau feeling, dan juga melibatkan aspek tindakan atau action. Nah, ini arti dari sebuah pendidikan karakter menurut seorang ahli yang bernama Thomas Lickona. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi? Kenapa pendidikan karakter itu perlu disampaikan kepada anak-anak usia sekolah, yaitu seperti kalian yang akan duduk di SMP ini. Kemudian latar belakangnya adalah karena yang pertama adanya proses globalisasi secara terus-menerus sehingga berdampak pada perubahan karakter manusia. Nah, perlu kalian ketahui, era sekarang adalah era globalisasi. Semuanya sudah serba canggih dan tentunya ini memberikan dampak pada perubahan karakter manusia. Nah, maka untuk meminimalisir perubahan karakter manusia perlu adanya pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah. Kemudian yang kedua, latar belakang adanya pendidikan karakter di sekolah-sekolah yaitu kurangnya pendidikan karakter diberikan kepada siswa sehingga menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Yang ingin Ibu garis bawahi di sini adanya krisis moral. Untuk krisis moral ini bukan hal yang asing lagi, bahwa di dalam media sosial atau medsos itu sudah banyak contoh-contoh krisis moral yang sudah mewabah di masyarakat kita. Itu ternyata kalau krisis moral itu dilakukan oleh anak-anak seusia kalian. Nah, apalah jadinya bangsa ini kalau kalian masih dalam usia-usia dini sudah kena dampak krisis moral yang mengakibatkan banyak hal yang akan merugikan kalian sebagai anak-anak. Contoh krisis moral yang sudah mewabah di masyarakat kita, kalau kita lihat di media sosial seperti televisi, berita di koran, di internet, dan lain sebagainya, itu contohnya banyaknya pergaulan bebas yang dilakukan anak-anak usia sekolah. Kemudian apalagi penyalahgunaan obat-obat terlarang. Ini akibat karena salah gaul. Biasanya salah bergaul dengan anak-anak yang kena dampak dari krisis moral tadi. Anak-anak yang tidak memiliki etika atau moral yang baik atau perilaku yang baik. Terus banyaknya anak-anak usia kalian yang sering melakukan kegiatan mencuri yang bukan haknya. Kemudian usia anak sekolah juga yang melakukan kekerasan terhadap teman sebaya. Atau ini sering disebut juga dengan bullying antar teman. Nah, ini adalah contoh krisis moral yang sudah mewabah di masyarakat kita yang sering dilakukan oleh anak-anak seusia kalian. Nah, makanya kenapa perlu pendidikan karakter itu
ditanamkan di sekolah, khususnya di anak-anak usia seperti kalian. Nah, nilai-nilai pembentuk karakter yang seperti apa yang harus ditanamkan pada diri peserta didik? Nah, ini tentunya untuk bisa mengambil nilai-nilai sehingga anak memiliki karakter yang baik itu bersumber dari nilai-nilai agama. Kemudian dari dasar negara kita yaitu Pancasila dan dari budaya negara kita Indonesia tercinta. Nah, nilai-nilai yang bisa membentuk karakter siswa sehingga memberikan dampak yang baik untuk perubahan perilaku sehingga menjadi perilaku yang baik, itu ada 18 butir nilai-nilai yang nantinya kalian setelah belajar di sekolah akan diaplikasikan di dalam pembelajaran. Nanti akan masuk di dalam setiap mapel yang harus kalian pelajari di sekolah ini. Nah, nilai-nilai pembentuk karakter yang akan kalian lakukan, yang akan diterapkan di sekolah ini, yang kemudian akan diaktualisasikan melalui 11 mapel yang harus kalian ikuti di sekolah ini adalah nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, cinta tanah air, sikap bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, demokratis. Nah, ini nilai-nilai yang bisa diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter peserta didik sehingga nantinya diharapkan peserta didik itu memiliki akhlak yang mulia, bermoral, karena nanti tentunya ini diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai contohnya, aplikasi dari disiplin apabila kalian sebagai siswa saat diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, disiplin segera menyelesaikan tugas, bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas dan menyerahkan tugas kepada Bapak Ibu. Itu berarti aplikasi dari penerapan nilai karakter disiplin, terus kemudian kerja keras, kemudian kalau tugas itu kalian kerjakan sendiri berarti kalian menerapkan nilai-nilai karakter mandiri, kemudian karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu berarti kalian sebagai anak yang tanggung jawab. Nilai karakternya adalah nilai tanggung jawab. Itu contoh aplikatif apabila kalian melaksanakan 18 butir nilai-nilai itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari saat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, Ibu banggakan, tentunya pendidikan karakter yang akan diterapkan di sekolah ini itu tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk membentuk karakter peserta didik sehingga peserta didik itu memiliki pribadi yang bermoral. Bermoral itu memiliki budi pekerti yang baik, berakhlak mulia, memiliki toleransi terhadap sesama, memiliki sikap tangguh, tidak cengeng, dan memiliki perilaku yang baik. Itu yang diharapkan dengan belajar pendidikan karakter, kalian menjadi anak-anak yang berkarakter, berperilaku baik, bermoral, berakhlak mulia, dan sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu tentunya untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Kalian itu adalah aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Apalah jadinya kalau karakter generasi penerusnya buruk, kemudian apalah jadinya negara ini. Maka untuk bisa meminimalisir karakter-karakter yang buruk, perlu adanya pendidikan karakter masuk dalam sekolah supaya generasi bangsa yang diharapkan untuk bisa memajukan negeri ini memiliki generasi bangsa yang berkualitas. Berkualitas itu artinya kalian sebagai generasi bangsa harus karena bersekolah memiliki tingkat kecerdasan yang bagus, kemudian memiliki karakter yang bagus. Dua hal inilah yang ingin dipersiapkan sekolah. Kalian sebagai anak generasi bangsa, anak yang
berpendidikan di sekolah harus memiliki intelektual yang bagus, kecerdasan yang bagus, ditunjang dengan perilaku yang bagus atau karakter yang bagus. Ini tujuan yang ingin dicapai kalian mempelajari tentang pendidikan, mengaplikasikan tentang pendidikan karakter di sekolah. Kemudian, apa pentingnya pendidikan karakter? Nah, pentingnya pendidikan karakter sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Licona, yaitu diantaranya satu, ternyata menurut ahli ini merupakan cara yang paling baik untuk memastikan apakah peserta didik itu memiliki kepribadian yang baik dan karakter yang baik atau tidak di dalam hidupnya. Ini berarti diartikan bahwa ternyata dengan pentingnya pendidikan karakter itu di sekolah merupakan indikator apakah peserta didiknya memiliki kepribadian dan karakter yang baik di dalam hidupnya. Nah, yang kedua, kenapa pendidikan karakter itu penting? Bahwa pendidikan karakter itu ternyata dapat membantu meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Nah, ini yang perlu Ibu garis bawahi bahwa ternyata apabila kalian menerapkan 18 nilai-nilai karakter yang telah Ibu sampaikan tadi dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam pembelajaran kalian sehari-hari, itu ternyata berdampak pada peningkatan prestasi akademik kalian. Maka dari itu ada korelasi, ada hubungan. Apabila anak memiliki karakter yang baik, dampaknya adalah anak itu biasanya akan meningkat prestasi akademiknya. Nah, kalau kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, maka terapkan 18 nilai karakter itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh tadi yang seperti Ibu sampaikan, apabila ada tugas, kalian harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Apabila pada saatnya KBM, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, apabila kalian, Bapak Ibu guru kalian sudah mempersiapkan untuk belajar, kalian harus disiplin jam sesuai jadwal jam belajar kalian. Nah, itu contoh aplikasi aplikatif yang bisa kalian lakukan dalam penerapan pendidikan karakter. Nah, kemudian anak-anakku, metode penerapan pendidikan karakter yang akan dilakukan di sekolah kita adalah, yaitu tujuannya adalah untuk agar tujuan pendidikan kita itu tercapai atau tujuan pendidikan di sekolah itu tercapai, maka metode yang akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan karakter itu adalah dengan satu metode keteladanan. Nah, metode keteladanan itu penting. Kalian meneladani sesuatu yang baik. Jangan justru sebaliknya, meneladani hal-hal yang negatif. Di sekolah memiliki tata tertib sekolah. Itu yang harus kalian teladani, kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai siswa SMP di sekolah ini. Nah, yang kedua, metode yang akan dipakai, yang diterapkan dalam pendidikan karakter di sekolah ini juga sekolah akan melaksanakan kegiatan pembiasaan. Nah, untuk khusus kegiatan pembiasaan, sekolah sudah beberapa tahun ke belakang, sudah lama sebenarnya, sekolah khususnya dari kesiswaan itu memiliki program pembiasaan yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, atau juga setelah pembelajaran selesai. Pembiasaan-pembiasaan apa yang biasanya dilakukan sebagai bentuk pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Yang pertama yang sering kita, sebagai contohnya yang sudah diterapkan di sekolah ini adalah melafazkan Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran atau berdoa setelah belajar, kemudian melakukan atau melaksanakan literasi, kemudian sholat berjamaah, atau bisa juga melaksanakan kegiatan hal-hal lain seperti jumsis, Jumat bersih, kalian melaksanakan membantu orang tua untuk melaksanakan
kegiatan yang baik di rumah, membantu orang tua. Nah, itu akan dijadikan program kesiswaan untuk membentuk karakter kalian. Nah, selain itu metode yang dipakai adalah metode pujian. Tentunya kebaikan apapun yang telah kalian lakukan dan eh, itu akan ada nilai-nilai positif yang apabila direkod oleh sekolah itu akan mendapatkan sebuah pujian. Kemudian yang keempat metode yang dilakukan adalah hukuman. Sekolah memiliki tata tertib sekolah. Apabila tata tertib sekolah itu kalian langgar, berarti kalian tidak atau bukan menjadi anak yang memiliki disiplin atau anak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ada punishment-nya. Hukuman sifatnya adalah mendidik supaya kalian bisa merubah dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari perbuatan buruk menjadi baik dan sebagainya. Berikutnya anak-anakku, dari 18 karakter yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi, ternyata ada pilar 9 karakter yang menjadi pilar yang berasal dari nilai-nilai luhur universal ini. Dari 18 karakter tadi kita jadikan 9 karakter yang menjadi nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, kemudian karakter hormat dan santun. Nah, ini hormat dan santun kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman sejawat dan sebagainya. Santun terutama kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kepada tenaga administrasi sekolah, kepada tenaga lapangan sekolah. Nah, apabila kalian memiliki sifat-sifat atau karakter seperti itu berarti kalian sudah mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian yang kelima, sikap dermawan. Dermawan suka tolong-menolong dan gotong royong atau bekerja sama. Nah, kemudian yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Pekerja keras itu artinya kalau di dalam belajar, kalian rajin belajar. Tugas kalian untuk bisa mencapai cita-cita apa yang kalian inginkan, kalian harus menjadi seorang pekerja keras dengan cara rajin belajar. Kemudian yang ketujuh, kalian harus bisa menjadi seorang pemimpin dan memiliki jiwa adil. Kemudian yang delapan yaitu kalian harus memiliki sikap baik dan rendah hati terhadap sesama. Kemudian yang kesembilan adalah karakter bisa bertoleransi, tenggang rasa terhadap sesama, tidak menang sendiri, tidak merasa benar dan sebagainya. Memiliki rasa cinta damai dan bisa menyatukan dengan memiliki rasa kesatuan terhadap bangsa dan negara. Nah, itu 9 karakter yang merupakan inti dari 18 karakter yang sudah kita bahas di depan. Kemudian, anak-anakku, dengan setelah pendidikan karakter itu dicoba ditanamkan atau diaplikasikan di sekolah atau saat kalian melaksanakan pembelajaran, itu ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap keberhasilan akademik siswa. Nah, itu seperti yang disampaikan tadi, ternyata apabila anak-anak sudah memiliki karakter yang baik, moralnya baik, etikanya baik, kemudian disiplin dan sebagainya, tanggung jawab dan sebagainya. Ini menurut seorang ahli, beberapa ahli ini menyatakan bahwa yang pertama nih, menurut Dr. Marvin Berkowitz dalam buletin yang judulnya Karakter Edukator, yaitu menyatakan bahwa dampak pendidikan karakter yang diterapkan di suatu sekolah ternyata dapat meningkatkan motivasi siswa di sekolah di dalam meraih prestasi akademik. Nah, kalau ingin kalian memiliki prestasi akademik yang bagus, perbaiki karakter kalian. 18 nilai-nilai karakter yang sudah Ibu sampaikan tadi, terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadikan itu sebuah pengetahuan, kemudian setelah itu kalian terapkan, dan setelah itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kalian, sehingga muncullah
hal-hal yang baik karena sebuah kebiasaan. Nah, menurut ahli yang kedua, yaitu oleh Joseph Zins dalam buku Emotional Intelligence and School Success, yaitu menyatakan bahwa dengan menerapkan pendidikan karakter di sekolah sejak usia dini, itu ternyata berdampak positif pada pencapaian akademis. Nah, ternyata anak akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, akan mampu bisa bekerja sama dengan temannya, anak akan memiliki kemampuan bergaul dengan temannya atau berkomunikasi dengan temannya, anak memiliki kemampuan berkonsentrasi pada belajar, anak memiliki rasa empati kepada orang lain. Nah, ternyata apa yang nilai-nilai karakter yang dipelajari atau diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, 18 karakter itu apabila kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata dampaknya luar biasa. Kalian memiliki rasa percaya diri yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, dan sebagainya. Pilihan ada di dalam diri kalian. Kalian ingin sukses dalam kehidupan kalian, yang apa yang disampaikan tadi bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Nah, berikutnya kaitannya dengan apa yang disampaikan tentang pendidikan karakter ini, sekolah memiliki harapan yang besar untuk peserta didik baru, khususnya kalian di kelas 7. Setelah kalian menerapkan pendidikan karakter itu di dalam nanti pada saatnya kalian sudah belajar di sekolah ini, jadilah siswa yang pertama, jadilah siswa yang mudah diajarkan sebuah pengetahuan. Nah, artinya di sini bahwa kalian memiliki kemampuan untuk bisa belajar dengan baik dan lancar. Kalian memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu tentunya karakter-karakter yang sudah kalian lakukan seperti disiplin, tanggung jawab, kemudian mandiri dan sebagainya, apabila sudah menjadi kebiasaan kalian, kalian akan menjadi siswa yang mudah diajarkan sebuah pengetahuan. Jadi apapun pembelajaran apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kalian mampu mencerna dan mampu memahami apa yang diajarkan oleh Bapak. Yang kedua, harapan sekolah, yaitu jadilah siswa yang bisa merasakan dan mencintai kebaikan. Nah, kalau tadi kalian memiliki pengetahuan atau yang disebut dengan knowing the good. Nah, yang kedua, kalian bisa merasakan dan mencintai kebaikan. Cintai. Yang pertama dicintai dulu. Nah, sehingga dengan kecintaan kalian pada sebuah kebaikan, kalian bisa memotivasi orang lain untuk bisa berbuat baik. Nah, sebelum memotivasi berbuat baik, sebaiknya harus kalian terlebih dahulu yang harus bisa berbuat baik sebelum memotivasi orang lain. Ya itu tadi, berarti kalian harus mencintai kebaikan untuk diri sendiri dulu, sehingga mampu memotivasi. Setelah mencintai kebaikan untuk diri sendiri, akhirnya kalian bisa memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Itu disebut kemampuan feeling the good. Nah, kemudian yang ketiga, harapan sekolah, jadilah siswa yang memiliki kesadaran dan kebiasaan untuk melakukan perilaku kebaikan. Di sini yang Ibu garis bawahi memiliki kesadaran dan kebiasaan. Nah, tadi yang nomor 1, kalian memiliki pengetahuan. Pengetahuan kalian terapkan, kalian rasakan, dan kalian akan mencintai. Dengan beriringnya waktu, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sepanjang hari, akhirnya kalian akan mencintai, dan itu akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu, akhirnya muncullah kalian menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki karakter yang baik. Nah, karena tadi knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Nah, tentunya harapan sekolah di kemudian hari kalian menjadi siswa, menjadi harapan bangsa, menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki karakter yang baik, yang siap untuk berkarya di negeri Indonesia yang kita cintai. Nah, demikianlah anak-anakku yang disampaikan, ucapan terima kasih. Ini terakhir, dan sebagai penutupnya, demikian materi yang Ibu bisa sampaikan pada kalian semua.
tentang pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter ini. Semoga kalian semua sebagai siswa baru mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan nilai-nilai karakter yang disampaikan tadi dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya untuk menunjang keberhasilan belajar kalian di sekolah. Baiklah anak-anakku, akhir kata Ibu sampaikan billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku.